wa ala ahli sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya jadi sempurnalah semua kebaikan. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu baru bisa disyukuri kalau sudah tidak ada. Coba diulang. Kapan sesuatu itu bisa disyukuri? Kalau sudah tidak ada. Waktu barang itu atau sesuatu itu ada sama kita, tak ada rasa, biasa aja. Kalau udah hilang baru bercari. Betul enggak? Kenapa Ustaz kok langsung tiba-tiba ngomong gitu? Ya kayaknya itulah yang lagi kawan-kawan perlukan hari ini. Karena ayat Qur'annya banyak gitu. Pas duduk sini nengok muka satu-satu nih, kayak kontennya itulah hari ini. Iblis, setan ngacau kita dengan berharap kepada yang tak ada. Cobalah aku punya itu ya, coba aku ini, coba. Sensasinya tuh pada saat sedang ingin punya. Waktu udah dapat biasa aja. Ngapa ya? Alah ya gitu. Betul? Kapan antum tak sabar nunggu barang? Kapan antum tak sabar? Udah ketemu jawabannya. Pada saat nunggu kan, beli, pilih, dapat, bayar transfer. Alah, Mas Agus ada paket enggak? Mas Agus ada paket enggak? Yarhamukallah. Bertunggu. Begitu barangnya udah dapat, wah, unboxing guys. Ya kan? Itu kan lagi ngetren kan, apapun di unboxing. Begitu udah dapat, ya saja. Tidak juga dirawat, tidak juga dipakai untuk kebaikan. Maka Allah Rabbul Alamin melihat track record itu dalam kehidupan kita, melihat kejadian itu dalam kehidupan kita terjadi berulang-ulang. Lalu Allah tanda kutip mungkin ya, mungkin ini namanya juga mungkin, bisa iya bisa enggak, tapi rasa-rasanya enggak mungkin lah Allah kayak gini. Mungkin akan bilang gini, alah kau tuh baiknya pas ada maunya aja, dekat-dekat sama aku pas lagi perlu aja, kalau enggak dah lah. Maka akhirnya kita dimasukkan ke dalam kategori, ke dalam kelompok orang-orang yang ya pada kebanyakan pada umumnya. Kau golongannya golongan sebelah sini, golongan yang banyak kata Allah. Saya tadi subuh pas buka-buka laci, ketemu sebuah amplop, dan amplop itu ada tulisan titik prioritas. Nah, gitu. Tahu atau itu antum amplop apa? Amplop bank, sebuah lembaga keuangan yang memberikan ininya tulisannya prioritas. Apa perasaan si nasabah ketika dapat amplop begitu? Dia merasa diistimewakan. Dia dapat pelayanan lebih enggak? Dapat pelayanan lebih enggak? Pasti.
Yang lain ngantri, dia perlu ngantri enggak? Enggak. Bisa enggak dia panggil lembaga keuangannya datang ke rumahnya? Bisa, karena dia prioritas. Namanya nasabah prioritas. Coba bilang. Maka begitu orang ini menjadi nasabah prioritas, maka lembaga keuangan punya tanggung jawab untuk menjadikan orang ini sebagai prioritas dan dapatkan fasilitas lebih. Pertanyaannya, kenapa dia bisa jadi nasabah prioritas? Daftar. Ya. Kalau tak daftar, tak ada. Sering transaksi. Oke, bagus. Pertama daftar dulu. Sering transaksi. Apa lagi? Memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, itu dia. Tabungannya banyak. Terus? Rekam jejaknya bagus. Terus? Dia sultan, iyalah tan. Terus apa? Ada di posisi penting. Oke. Punya uang di atas 1 M. Oke. Dia yang mengeluarkan dulu untuk lembaga keuangan itu, atau lembaga keuangan yang ngemis-ngemis sama dia? Dia dulu keluar. Dia dulu yang keluar duit. Dia dulu yang nunjukkan aku layak disebut sebagai nasabah prioritas. Baru bank ini noleh. Nyambung enggak? Kalau sama lembaga keuangan yang kayak gitu, antum tanda kutip ngemis-ngemis minta dianggap layak dan qualified, ngapa sama Allah Rabbul Alamin tidak mau kayak gitu? Pegang lo kepalanya. Oh, gitu maksudnya. Baru sholat tahajud 1 hari 2 hari, baru hijrah, baru tutup aurat. Itu pun karena pakai masker gak? Kalian nutup. Katanya hijrah dapat pertolongan Allah. Kok hijrah sakit? Siapa bilang hijrah ente kebal dari penyakit? Kalau longor tuh janganlah kebangetan gitu loh. Sedang-sedang enggak gitu. Apa? Coba diulang. Sedang-sedang enggak. Emangnya kalau udah hijrah ente enggak kena paku gitu? Hah? Udah kebal Ustadz, anti peluru gitu. Tidak lah boy, namanya hijrah ya tetap ada ujian. Udah Ustadz dah mulai dari ini. Enggak ngegas, tenang ya. Siapkan sabuk pengaman. Emang mentang-mentang antum udah hijrah, mulai ninggalkan riba, terus antum kebal dari rasa lapar gitu? Tetap akan ada episode lapar, anak sakit, istri ngambek, meraju, suami bertingkah, lingkungan kiri kanan mungkin tidak kondusif. Tetap bos, tetap tidak ada yang berubah. Sunnatullah kehidupannya tetap berubah. Tapi ketika teman-teman hijrah, beda level. Kalau dulu ujung-ujungnya ngomel-ngomel berkelahi, sekarang bisa astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nengok semut di jalan, antum bisa berhenti. Nabi Sulaiman ya nahan diri. Dulu nengok semut, udah mati bah, kejam sekali. Sekarang antum bisa tenang. Dulu kalau dah di jalan asal nengok ini klakson, semua kebun binatang ya, jenis-jenis hewan keluar semua. Sekarang antum bilang
nama buah-buahan aja lah. Semangka gitu ya. Buah naga misal gitu. Dulu kan nama binatang, sekarang nama buah-buahan. Istrinya bingung, ngapalah suami aku nih baru belajar biologi gitu. Coba jujur, siapa yang hari ini ngerasa udah mulai hijrah, tapi ujiannya ya ada gitu kak? Ada lagi, ada nggak? Ada nggak yang dapat ujian masih? Oh masih. Kita kira masuk dalam masjid itu tak ada ujian ke? Punya anak ujian, tak punya anak ujian. Tiba-tiba dapat laporan, Bi, ayah, papa, strip 2 kata istrinya. Strip 2. Di sisi lain bahagia, alhamdulillah dapat anak kedua. Konsekuensinya mual-mual, mabuk, sensi. Kita tak salah tiba-tiba dia ngomel. Tepuk sebelahnya, Ustadz ngomongkan siapa ya? Entah. Lalu mulai malam-malam dia lapar, antum ngantuk. Antum udah ngantuk lah nih. Dia makan ya, Bi, makan Bi, Pa, makan Pa. Makanlah, lapar nih. Bikin status istrinya, menghamili mau masih makan. Bes. Pusing pala Batman. Istri, suami tidak peduli suami, istri dia cuma mikirkan dirinya sendiri. Nyaman. Siapa suruh kau kawin? Dah lah enggak, jomblo lah ente. Nyambung antum. Antum kira ketika antum putuskan untuk hijrah terus lepas dari ujian? Enggak lah. Ustadz pengalaman kayaknya. Ya jelas pengalaman 4 kali saya punya anak. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Dekat-dekat lagi jaraknya. 2010, 2012, 2013, 2014. Antum tahu rasanya kayak apa? Amazing, kata Ustaz Abdul Somad. Wah, nih antum tengoklah mukanya tuh. Gimana rasanya? Hehehehe. Mantap Ustaz. Nah, ada beda dah. Dulu waktu mau nikah gimana? Siap Ustaz, insyaallah Ustaz. Sehari 2 hari. Salah pilih kayaknya aku nih. Kan? Ternyata amal sosial ada yang lebih cantik lagi. Udah. Ternyata sesuatu tak seindah yang dibayangkan. Catat. Ternyata sesuatu itu tak seindah yang dibayangkan. Kata antum nyaman. Orang yang di posisi itu bilang, kau ngerasa nyaman, aku pusing. Mulai menyesali suami, mulai menyesali istri, mulai cari kekurangan pasangan. Dah? Mulai dia ngomel-ngomel sana, ngomel-ngomel sini. Begitu nanti hilang orang itu, tak ada depan mata dia, mulai dia berpikir, alay. Dulu waktu ada tuh, ada mulai nangis. Saya sampai ada ketemu, dipertemukan Allah sama nenek-nenek. Ya udah tua ya. Nenek-nenek yang udah tua ngomong sama saya, nak, kata dia, panggil saya tuh nak, di majelis taklim, sebuah majelis taklim.
ibu nih udah tua, nyesal dulu waktu masih punya suami, ndak betul-betul ngelayan. Sekarang nih lah suami dah tak ada, ninggal mendadak, baru terasa. Dulu rasanya banyak dosa, dan itu nangis ngomongnya tuh. Memang sesuatu tuh ya hanya akan terasa kalau sudah tidak ada. Teman-teman, kalau orang, person, dan seterusnya membuat kita tuh ngerasa hilang tuh udah kayak apa, cemana lah kalau Allah Rabbul Alamin hilang dari kehidupan kita. Allah tinggalkan kita, atau mungkin Allah tidak mau dekat-dekat sama kita. Cemana? Tidak tahu kita rasanya dekat dengan masjid, tidak tahu kita rasanya gimana nikmatnya baca Quran, tidak tahu kita gimana semangatnya ketika duduk dengar di majelis ilmu, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu Baitullah, tidak terpikir sama sekali untuk berangkat umroh, tidak ada. Saya ketemu sama orang lain kayak gitu, dan dia cerita sama saya, Ustaz, dulu duit saya banyak, tapi ngapa tidak terpikir mau berangkat umroh ya, kata dia. Banyak Ustadz, mingguan tuh, satu minggu tuh bisa puluhan juta saya dapat duit. Terus ngapa pula? Ya kan? Terus kita tanya lah, ngapa pula bisa gitu? Itulah Ustadz, ngapa ya, bingung juga saya. Tak tahu, tak terpikir saya. Pas sudah resign, pas sudah berhenti, baru dia bilang, alay, ngapalah dulu tuh saya ini. Saya langsung bilang, bang, dulu duitnya hitam, dulu duitnya hitam, panas, tidak mungkin dia cenderung pada kebaikan, tidak ada ceritanya. Pasti duit itu akan bikin kita belok ke maksiat. Nyambung tidak? Benda ini tidak mungkin gabung sama yang baik-baik, tidak ada ceritanya. Maka abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, yang baik-baik hanya akan mengantarkan kita kepada yang baik-baik, yang buruk-buruk hanya akan mengantarkan kita kepada yang buruk-buruk juga. Maka kalau dulu teman-teman ngerasa banyak duit, punya income bagus, terus semenjak hijrah kok uangnya tidak sebanyak dulu, misal dulu dapat 7,5 juta, sekarang gelinding nolnya 1, sisa 750.000. Nolnya gelinding 1. Tapi percaya enggak antum, kalau duit yang 750 itu, 750.000 itu, kalau sumbernya bersih, itu terasa duitnya, terasa berkahnya. Siapa yang hari ini ngalamin duitnya tidak sebanyak dulu, tapi walaupun tidak sebanyak dulu, tapi ada rasa gitu loh. Ada enggak? Ada yang rasa? Jadi kayak bisa makan sama istri, bisa sedekah sama orang tua. Ada enggak yang ngalami itu? Kalau teman-teman ngalami itu, abang kakak ngalami itu, selamat. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu waktunya. Allah pasti kasih abang-abang lebih banyak lagi nanti. Tunggu, sabar, tenang, duitnya tuh ndak panas gitu. Kepikiran kita, oh mau sedekah, mau bikin ini . Kadang kita pun menyembunyikan juga gitu. Kita sembunyikan kebaikan itu, jangan sampai ada yang tahu. Dah lah, ini pokoknya amalan aku sama Allah. Ada semangat kita untuk bergerak kepada amal soleh. Ada semangat kita untuk bergerak untuk nolong orang lain. Dan itu teman-teman adalah rezeki besar dari Allah. Itu baru pintu gerbang. Tunggu tanggal mainnya. Teman-teman jalan lagi lebih jauh, bertahan lebih lama, lakukan lebih sering. Teman-teman akan dapat yang tidak didapat oleh orang lain. Karena jalan ini jalan sepi, jalan sepi, ibarat ngejar kelayang, cuma kita seorang yang ngejar gitu loh. Pasti dapat dah? Nggak ada saingan. Tapi di jalan yang sebelah sana saingannya banyak.
salto-salto, jungkir balik, injak sana, injak sini. Ada kan yang mau naik dengan cara nginjak orang lain? Ada kan pengen nampak baik dengan cara menjelekkan orang lain? Ada kan? Banyak lingkungan kayak gitu. Duitnya tuh panas. Mana mungkin manggil umroh, ndak ada ceritanya. Mana bisa uang menang, misal gini, menang judi terus berangkat umroh gitu. Jual narkoba, bikin masjid, mana ada cerita. Dia pasti akan cenderung kepada kemaksiatan. Nah, abang kakak yang hari ini dapat duitnya dengan cara yang halal, dapat duitnya dengan cara yang baik. Ini mumpung awal bulan kan, saya mau ngasih tahu ya. Keluarkan zakatnya. Coba nanti rasa, iya ya. Ada episode tuh kayak tak habis-habis gitu duit tuh. Toto dapatlah dalam kocek celana. Kakak-kakak tahu kan sensasinya dapat duit suami di kocek celana? Yang udah punya suami ya. Itu kayak ketemu harta karun. Istri yang soleha bilang, yang tak soleh pura-pura lupa. Ayo yang suka nemukan duit dalam kocek celana suami, habis itu senyap di pura-pura itu kan duit suami, duit istri, duit suami, duit istri. Bahagia Ustadz. Yuk catat. Ciri-ciri rezeki berkah apa? Tidak punya penghasilan tetap. Salah satu ya, ciri-ciri rezeki berkah. Sudah perjanjian Ustadz, kalau ada ketemu baju uang di celana suami jadi hak istri. Gitu. Udah? Ciri-ciri rezeki berkah, tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Mantap dah. Tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Jadi 1 bulan itu teman-teman, Allah kasih antum rezeki kayak tak putus-putus gitu. Sambung. Teman-teman nganggap kebetulan. Kebetulan ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya, tak sengaja. Enggak, itu pola. Pahami polanya, cari tahu, insya Allah nanti teman-teman akan terus dapat seperti air zam-zam yang terus keluar tak putus-putus. Jadi tidak ada cerita awal bulan, akhir bulan, tengah bulan, bokeh, tak berduit. Tidak ada cerita. Allah bikin terus, nyambung terus. Ada. Mau tak? Pertanyaannya tadi, ingat analogi nasabah prioritas? Apa? Kita dulu atau nunggu banknya? Kita dulu. Bilang sama Allah, ya Allah, tak seberapa duit aku nih, tapi aku taat ya Allah, aqamus shalah wa atuz zakah, aku keluarkan zakatnya. Teman-teman, ini cerita zakat sedikit ya, boleh ya? Mumpung hari Jumat nih. Teman-teman, banyak orang hari ini merasa sudah bayar zakat tapi salah akad. Coba diulang. Merasa sudah bayar zakat tapi salah akad. Nah, dia pikir kalau zakat itu aku hitung seorang, ini pasti ada khilaf ya. Nah, teman-teman boleh ambil boleh enggak, gitu aja. Saya ini kalau udah bicara fikih nih masyitum gitulah, terserah antum. Antum ambil mana yang antum nyaman. Saya enggak akan berdebat urusan-urusan fikih. Tapi ini yang saya jalani, ini yang saya yakini, udah saya tanya sama guru-guru saya juga. Begitu saya dapat duit, setiap bulan kan ada yang pakai haul, pakai nisab.
Saya tuh pakai yang gaya tiap bulan. Saya memilih untuk keluarkan tiap bulan. Nah, ada orang yang ngitung zakat itu pakai per tahun. Ahlan wa sahlan, itu ada dalilnya juga. Pakai nisab. Saya keluarkan tiap, ini saya cerita pribadi ya. Keluarkan 1 bulan, saya hitung langsung total 2,5%. Saya pakai cara yang hitung seluruhan. Misalnya contoh 100 juta. Ya amin. Antum tak berani ngamin kan? Kali 2,5%, 2.500.000. Berarti saya bilang sama Allah, ya Allah, seginilah zakat saya. Saya keluarkan setiap bulan. Nah, betul nggak antum mengeluarkan 2,5%? Sudah betul, tapi masalahnya banyak orang merasa bayar zakat, lalu dia bertindak seolah-olah jadi amil zakat, lalu dia bagi-bagikan seorang. Nengok ada orang susah, geser. Nengok ada orang susah, geser. Itulah yang saya bilang merasa bayar zakat, tapi salah akad. Zakat itu 8 asnafnya. Bisa kebayang enggak kalau misalnya Bang Mahendra keluarkan 2,5%, Abang 2,5%, 2,5%, semua 2,5%, tumpuk tengah letak di Baitul Mal, maka saya bayarnya ke Baitul Mal, bayar zakat. Karena Baitul Mal yang tanggung jawab nanti membagikannya jadi 8. Maka Baitul Mal harus amanah menyelesaikan itu kepada 8 asnaf. Antum 2,5%, antum 2,5%. Kalau ditumpuk jadi 1, dia jadi banyak. Tapi kalau antum sendiri, berapalah zakat antum? Contoh tadi misalnya 2,5%, 2,5 juta. Coba dibagi 8, 2,5 juta. Bagi 8, 312.000 dapat apa? Nyambung? Paman saya susah Ustadz, ada paman saya ini. Kalau keluarga hitungannya infak, zawil kurban. Nanti ada lagi babnya Al-Baqarah 215, orang tua, adik-beradik, itu akadnya infak. Maka kalau infak antum boleh salurkan sendiri. Terserah antum mau kasih ke siapa-siapa, ndak ada ketentuan. Tapi kalau zakat antum serahkan ke Baitul Mal, ke lembaga-lembaga zakat, terserah antum pilih mana. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan saya dengan izin Allah, begitu saya push diri saya untuk terus dan komitmen mengeluarkan zakat setiap bulan, Allah bikin tadi saya bilang, saya tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Selalu ada misteri gitu. Kayak tiap bulan tuh, pup, masuk dari sini. Nanti tiba-tiba datang dari sana. Itu yang saya sering bilang sama kawan-kawan, rezeki itu datang tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Jadi kadang bingung, begitu dihitung, segini bulan ini, Masya Allah, tabarakallah. Ya bagi orang mungkin kecil lah, 1 juta, 2 juta, bagi saya besar. 300.000 bagi orang kecil, bagi saya besar. Kenapa banyak duit tapi tak ada rasa? Karena duitnya panas, tak ada berkah. Maka 30 juta, 40 juta, 100 juta pun tak akan bikin dia tenang. Nyambung tak? Begitu dapat tender nih, alah cuma 2M Ustaz, cuma 2M. Kok tak ada rasa duit itu? Memang tak dibikin Allah ada berkahnya? Pertanyaannya sekarang, kalau antum mau jujur gitu, keberkahan tuh nominalnya atau rasanya? Rasa kan? Apalagi 2 miliar berkah. Mantap. Haji kan semua orang. Berdoalah kawan-kawan. Mintalah sama Allah supaya dikasih hati yang lembut untuk mau taat sama syariah. Kan syariat-syariat Allah tuh, aqamus shalah wa atuz zakah. Orang udah kenceng di sholat, lupa bayar zakat.
Zakat hanya setahun sekali, itu pun zakat fitrah. Udah lagi tuh pakai grade lagi itu, beras bagus, beras sedang, beras biasa, pilih beras paling murah. Astagfirullahaladzim. Malulah. Rugi. Setahun sekali. Ya kau masih hidup. Pasang niat, Ustaz saya masih bujang, masih muda. Belajar bayar zakat. Ente udah balik kan? Udah balik belum? Udah dewasa kan? Nanggung dosa seorang kan? Dalam Quran tuh ada enggak aqomus shalah wa atuz zakah? Ada enggak dalam Quran tuh tegakkan sholat, baik tunaikan zakat? Ada enggak dalam Quran? Kena ada ente tuh. Ngapa jadi mentang-mentang masih bujang terus melepaskan diri dari zakat? Nyambung? Kemarin saya suruh kawan-kawan suruh hitung zakatnya. Jadikan target. Aku harus bayar zakat tiap bulan. Hitung kawan-kawan. Malah guru saya kalau ngomong pedas betul. Apa beliau bilang? 2,5% itu angka minimal untuk orang pelit, kata beliau. Orang pelit itu 2,5% zakatnya katanya. Mak, saya bilang, yang 2,5% banyak tak bayar. Pakai dalih gitu, Ustadz kami tidak setuju gaji kami dipotong. Ini tidak ada dalam dalilnya syariah. Kayaknya tuh syariah gitu. Padahal masin. Pelit kedekut. Antum cobalah hitung ya, coba hitung. Mana kalkulator ada di sini? Nah nih. Kalau orang itu gaji normalnya 6 juta, kebanyakan enggak gaji 6 juta tuh? Rasa mimpi pula ya. Dikali 2,5%. 150.000. Berani enggak bawa sekeluarga 150.000? Makan di mall gitu. Bawa anak, bawa istri. Antum ngomong apa sama anak istri? Tak jual tuh nak. Tak jual. Itu yang saya bilang tadi. Ustadz boleh enggak setelah selesai gajian kita hitung lalu kita bagi-bagikan seorang-seorang? Itu yang saya bilang, merasa sudah bayar zakat tapi salah akad. Kalau antum mau bagi-bagikan sendiri, akadnya infak, akadnya sedekah. Kalau wakaf dengan zakat, saran saya serahkan kepada Baitul Mal, serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang kompeten untuk ngurus itu. Gimana Ustaz caranya? Hitung bulanan. Yang aman tuh hitung bulanan. Intinya gini, catat besar-besar nih. Udah tahu dah antum saya mau nyuruh apa. Kalau ada niat, tak ada niat, udah lah gitu ya lah dah. Selesai lah dia, case close. Kalau ada niat, tak ada niat. Tapi gimana Ustaz ini ano si ano cemana ano ini kugas gak udah ini nih. Bayar. Antum bisa prediksi misalnya, oh kira-kira bulan ini kayaknya sekian, zakatnya geser dulu. Dan masya Allah tabarakallah, memang Quran itu bilang gitu. Nih, antum tengok ya. Buka At-Taubah ayat 103. Hari Jumat nih kan kita bahas At-Taubah dikit. Kita bahas zakat lah. Jarang-jarang saya bahas ini.
Masya Allah. Dapat 103. Ayo, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Oke, buat abang kakak, saya tadi tidak marah, mau ngasih tahu kalau ada niat pasti ada jalan, kalau tidak ada niat pasti banyak alasan. Ustaz, saya ada niat. Oke, makanya saya jelaskan ayat Qur'annya supaya abang kakak enggak setengah-setengah mengeluarkan zakat. Saya mau kasih tahu dulu ada apa di balik zakat. Ada apa di balik zakat? Dan bagaimana Allah memposisikan zakat itu? Allah bilang apa? Khud min amwalihim. Orangnya harus diambil. Jadi Baitul Mal datang ke Bang Abu. Baitul Mal datang ke rumah saya. Saya bilang sama bendahara pondok, Kanopi, datang saya, tagih saya bilang. Antum jangan tersinggung kalau ada orang nanya, kan zakat, udah bayar zakat belum Pak? Saya sudah. Gitu. Karena perintah Allahnya, ambillah. Bukan nunggu orang itu sadar, masin kok. Beli handphone bisa, beli mobil bisa, cicil motor bisa. Air zakat tak seberapa, Pak. Banyak sekali dalihnya. Betul tak? Fakta tak? Allah bilang khud. Baitul Mal. Orang-orang bergerak. Amal sosial. Khud min amwalihim. Ambil. Tapi jangan kayak orang ngerampok. Wih, bayar zakat. Tak ada neraka jahannam. Enggak lain. Jadi bantai orang. Ngomong baik-baik. Pak, di dalam harta Bapak ada harta milik Allah, Pak. Tugas saya menyampaikan. Tuh yang, Ustadz, doakanlah Ustadz supaya tanah saya laku. Begitu laku, hilang. Saya ini 9 tahun di Munzalan ini. Ketemu orang-orang ya dari planet lain tuh lah, Saturnus, dari Mars tuh yang begitu gayanya. Kalau orang Indonesia enggak ada. Baik-baik semuanya. Untuk apa khud diambil uangnya itu? Kata Allah, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta mereka, yang mana dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Oh, rupanya kita keluar, kita yang bersih, kita yang mengeluarkan, kita yang disucikan. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung atau rugi? Kita lah untung. Kok jadi ngerasa diperlukan kita? Ya, Anda itu ngurus Baitul Mal ya, mbok ya amanah. Ini tak paham Quran berarti orang ini. Kau tuh kalau ada orang datang, ente tuh kalau ada yang datang mau nawarkan, mau ngambil zakat, bersyukurlah dia datang nolong ente, dia datang menyelamatkan ente. Maka saya sering bilang dari dulu awal-awal ngerintis, Pak, saya bilang tugas saya nyampaikan, saya datang mau nolong Bapak, bukan nak minta-minta duit Bapak. Saya punya penghasilan sendiri. Cuma dulu saya ngomong orang tak dengar. Masih percak buruk. Sampai sekarang pun masih percak buruk. Yang mau dengar alhamdulillah, enggak ada apa-apa.
Antum-antum yang hari ini bergerak untuk menjadi jembatan amal soleh, jangan pernah nadakan tangan dan ngemis-ngemis nunjukkan kepada manusia. Antum tugasnya cerita aja, Pak, begini, begini, begini. Supaya orang kaya yang pelit-pelit masin tuh tahu diri juga. Aku tak perlu harta kau. Allah tuh tak perlu harta kau. Kau mau sombong, kau mau makan apa? Kaos kaki buruk, kaos kaki yang bolong ya, tak boleh kau pakai, nanti mati. Sombonglah kau sekarang pakai baju branded. Sombonglah kau sekarang rumah kau besar, mati bungkus kain kafan. Aku nih datang mau nolong kau. Tapi jangan juga antum jadi sombong tentang ngurus baitul malnya. Antum yang masuk neraka nanti. Biasa aja. Kasih tahu baik-baik. Ternyata datang kita nolong dia. Harusnya orang yang bertakwa, yang beriman, yang kaya tadi merasa berterima kasih. Alhamdulillah, engkau sudah menjalankan perintah Allah. At-Taubah 103. Engkau datang ambil harta. Dengan engkau ambil harta saya ini, saya tunaikan zakatnya, maka saya ngerasa beruntung. Apa? Dibersihkan dan disucikan. Tutahiruhum wa tuzakkihim. Jiwanya bersih, hartanya bersih. Coba diulang. Wa sholli alaihim. Nah, ini SOP kepada semua pengurus-pengurus Baitul Mal, pengurus-pengurus amil zakat. Kalau ada orang bayar zakat, doakan mereka. Sholli alaihim. Itu perintah, jangan cuma ngambil aja. Ambil dan doakan. Itu kenapa di Baitul Mal kita pakai SOP-nya begitu. Mau teman-teman infaknya 25.000 atau 25 juta, doanya sama. Kenapa harus didoakan? Nah, kenapa harus bayar ke Baitul Mal? Kenapa harus ke Baitul Mal? Kenapa ke sana? Dapat doa. Disalurkan dengan yang benar. Ustadz, kalau kami GIB yang belum ada ini, arahkan ke Baitul Mal. Yang sudah ada Baitul Malnya, GIB, kalau yang kota-kotanya belum ini, tidak boleh terima zakat dulu. Geser ke Baitul Mal yang ada. Itu ada di Aceh, ada di Bangka Belitung. Cari nomor rekening. Tadi saya bilang, kalau ada niat, pasti ada jalan. Antum pernah tidak nyasar? Jalan naik motor terus nyasar, pernah kan? Terus antum ngapain? Nah, buka Google Map, nanya, belajar, cari tahu, gerak action, insya Allah ya. Nah, inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa yang kau ucapkan kepada orang yang bayar zakat itu menjadikan sumber ketenangan buat mereka. Oh, ini strong why-nya. Makanya orang kalau bayar zakat hidupnya tenang. Yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Bukan Luqman, Allah. Jadi kalau tak bayar zakat berarti tak. Kemarin kita bicara sholat. Sholat sama dengan ingat. Ingat sama dengan tenang. Tenang sama dengan surga. Hari ini keluarkan zakat, dapat. Berarti kalau teman-teman mau hidupnya tenang atau dan nyambung. Pegang kepalanya. Oh, baru paham sekarang. Tepuk sebelahnya. Kemana aja bro? Sip. Jelas? Kalau sekarang saya tanya, ngapa ndak tenang? Pintar antum. Dah tahu jawabannya.
Maka kita buat di Munzalan itu tahap awal orang belajar berinfak. Gerakan infak beras, karena itu ndak ribet. Infak itu uangnya sederhana, simple, fleksibel. Gerakan infak beras, orang infak beras dulu, geser, mulai paham, naik level, tonasenya sudah nambah dan seterusnya, naik level jadi baitul mal. Kita sudah ada beberapa baitul mal di beberapa kawasan. Nah, ini Masjid Bilioner menggerakkan bikin baitul mal berbasis masjid. Bikin habis baitullah, baitul mal. Bikin baitul malnya. Siapa fokusnya? Wilayah sekitar. Misalnya antum tinggal di Sungai Jawi, ada masjid di situ, punya baitul mal. Antum bayar zakatnya di masjid itu, maka masjid itu tanggung jawab untuk menggeser uang zakat antum kepada mustahik-mustahik yang ada di sekitar masjid. Gitu loh. Cuma karena orang ini belum paham, banyak yang tidak tahu, banyak juga yang tidak mau. Akhirnya tumpuk-tumpuk saldo, begitulah jadinya. Duit masjid jadi pembangunan, ganti karpet, roboh kubah, ganti keramik, ganti ini itu ya terus. Yang di sana miskin, yang di sana tak makan, tidak pernah. Bikin menara tinggi-tinggi, menara tuh dulu dibikin sama ulama-ulama, orang-orang dulu kita itu. Menara itu fungsinya dibuat tinggi selain untuk azan, untuk melihat ada ndak rumah-rumah yang ndak berasap. Karena zaman dulu kan masak pakai kayu. Jadi kalau ada rumah-rumah yang berasap, ndak masak berarti, maka masjid datang antarkan makanan. Hari ini ndak bisa kita ngecek mana rumah yang lapar, maka masjid siapkanlah makanan. Orang yang kaya nyumbang, orang yang tak mampu bisa numpang makan di masjid. Tenang hatinya. Jelas? Dah. Jadi teman-teman, syariat Allah, sholat dan zakat, itu dua-duanya punya satu perasan. Apa perasannya? Ketenangan. Dan itu baru pintu masuk. Nanti levelnya tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, bahagia, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah antum tenang hatinya, nyaman, udah sholat, udah bayar zakat, nanti antum akan dibahagiakan Allah. Dibahagiakan Allah. Udah? Begitu antum dibahagiakan Allah, terasa berkahnya hidup itu. Oh, punya istri, betul-betul ngerasa punya istri, punya anak, ngerasa punya anak, punya kehidupan, bisa punya waktu, ada waktu silaturahim, ada waktu ini, terus antum ngerasa baru nyaman hidup. Udah gitu, dapat bonus yang keempat. Apa yang keempat? Keistiqomahan. Itu yang saya sebut 4K. 4K. 1, ketenangan. 2, kebahagiaan. 3, keberkahan. 4, keistiqomahan. Dan itu kita baca setiap mau makan, SOP sebelum makan, kata Fayat. Ya Allah, semoga apa yang kami makan jadi energi untuk beramal soleh. Semoga apa yang kami makan jadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, semoga apa yang kami makan jadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. 4 itu kita minta sama Allah. Nah, kemarin saya bilang kan, hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Mungkin dah antum punya kehidupan kayak gitu? Mungkin dah? Bisa dah? Tahu kan cara mulainya kayak mana? Betulkan sholat, tunaikan zakat. Jadi jangan sholat ya rajin, zakat tak mau. Dua-duanya sama-sama wajib. Oke.
Nah, buat teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan, kalau kami pelaku usaha gimana Ustadz? Kami ini masih awam Ustadz. Jawaban saya seperti dijawab sama guru saya, berhentilah jadi orang awam. Apa jawabannya? Belajarlah, cari tahu. Ada YouTube, ada Instagram, ada ustadz-ustadz yang banyak, antum tanya. Baitul Mal udah kita buat di beberapa tempat, nomor telepon Baitul Mal ada, antum cari aja Baitul Mal Munzalan Indonesia misalnya gitu. Ada rumah zakat, ada Basnas, antum telepon minta konsultasi zakat, pasti dilayani. Antum motor rusak, langsung buka Google kan, cara menghidupkan motor tanpa kunci. Antum untuk urusan-urusan dunia tuh mau nyari masa urusan-urusan kayak gini ngaku nyawam terus, udah 20 tahun 30 tahun awam terus. Kalau Mas Awan enak, Mas Awam. Silakan pilih. Intinya yang mau dikejar nih pintu gerbangnya namanya ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentilah jadi orang awam, ngakunya orang awam terus. Belajarlah. Mati nanti kan ditanya itu ilmu-ilmu agama. Dia jadi kayak kompromistis gitu sama dirinya. Kalau urusan-urusan gitu, saya ini orang awam Ustaz, saya ini orang awam. Saya ini bukan alumni pesantren. Giliran dunia, expert, pelatihan 3 hari 3 malam, bayar berjuta-juta, mau? Oke, sip. Tepuk sebelahnya bilang, Astagfirullahaladzim. Berhentilah jadi orang awam. Kami ini orang awam Ustadz, jadi bingung. Berhentilah jadi orang awam, belajarlah. Cari tahu, cari guru. Kita yang aktif. Sip. Oke? Iya. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dengan doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berhentilah jadi orang awam, belajar, cari tahu. Dari dulu gitu-gitu ilmu agamanya, nanti dilaknat Allah. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak. Berkah selalu hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.